Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rukmini, mahasiswa PPG Geografi LPTK Universitas Negeri Malang, akan melaksanakan PPL yang pertama. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Yuk, Ketua Kelas, Faiz, silakan dipimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Faiz. Ya, hari ini adakah yang tidak masuk? Adik semua. Dari semua, alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke. Ya, masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Mengenai apa? Mengenai? Ya, mengenai letak Indonesia. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini, ya, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang tahu nggak kita membahas apa sih? Ya, batas wilayah Indonesia. Nah, ini yang mau kita bahas mengenai posisi strategis Indonesia dalam poros maritim dunia. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat menunjukkan batas wilayah daratan Indonesia. Yang kedua, bisa membedakan. Ketiga, yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi penyebab masalah perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Oke, yang kelima, kalian diharapkan dapat menemukan cara penyelesaian. Kemudian yang keenam, kalian membuat laporan hasil identifikasi dari ini garis besar materinya. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai batas daratan Indonesia. Yang kedua, batas perairan Indonesia. Kemudian batas udara Indonesia. Dan baru yang terakhir adalah mengenai permasalahan sengketa wilayah. Ini langkah pembelajaran kita karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita akan membahas permasalahan. Yang pertama, kalian akan menyimak tayangan video. Yang kedua, saya akan membagi kalian ke dalam kelompok dan membagikan masalah yang harus dibahas. Kemudian yang ketiga, kalian mengumpulkan informasi melalui buku, internet, ya, YouTube dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalian buat laporan, ya. Kemudian kita akan sama-sama mengevaluasi dan membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Saya sudah rangkumkan materinya, ada di Asambara Edu. Silakan kalian buka video link yang tadi sudah saya berikan di WhatsApp grup kelas. Ya, boleh kalian buka. Ya, nanti silakan dibaca ya. Nah, kira-kira materinya sama seperti ini ya. Mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya mengenai batas udara. Nah, sebelumnya kita nonton video dulu. Silakan disimak videonya mengenai permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Sebagai pengingat, sengketa sempadan dan Bintan merupakan persengketaan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap dua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau. Pada 17 Desember 2002,
di Den Haag, Belanda memenangkan Malaysia. Blok A Barat dan sengketa wilayah yang melibatkan Indonesia dan Malaysia adalah Blok A Barat yang letaknya di Laut Sulawesi. Blok A Barat merupakan peradilan dari wilayah Kalimantan Timur sesuai dengan aturan landas kontinen dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Perairan Natuna. Selain wilayah darat, sengketa air juga tengah membeli Indonesia. Yang paling nyata di depan mata jelas adalah perairan Natuna. Wilayah perairan Natuna antara Indonesia dan Tiongkok diawali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan Tiongkok yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Perairan Tanjung Datuk Sambas. Pada tahun 2012, pemerintah Malaysia melakukan aktivitas pembangunan mercusuar di kawasan perairan Indonesia, tepatnya di Tanjung Datuk, Kecamatan Pau, Kabupaten Sambas, perbatasan Kalimantan Barat. Pembangunan mercusuar itu melanggar batas wilayah Republik. Beruntung, pihak TNI Angkatan Laut dapat menghentikan aktivitas pembangunan Pulau Sebrading. Menurut laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 2020 lalu, seperti dilansir Kompas.com, di pulau tersebut tidak ada boundary line atau garis lintas batas yang benar-benar jelas. Yang ada hanya patok-patok saja. Itulah sejumlah wilayah Indonesia yang diketahui pernah atau tengah mengalami konflik sengketa. Bagaimana menurut kalian? Dari video yang sudah kalian simak tadi, apa sih permasalahan sengketa wilayah yang pernah terjadi Indonesia dengan negara tetangga? Coba. Tadi apa aja? Ya, sengketa Sipadan dan Filipina. Apalagi? Perairan Natuna. Kemudian sengketa di Blok A Barat. Apalagi? Pulau Sebrading. Saya akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Kelompok Fahmi dan kawan-kawan membahas tentang sengketa Sipadan Filipina. Kemudian kelompok Yuni dan kawan-kawan akan memilih sengketa Barat. Kemudian kelompok Faiz ya, kemudian kelompok sesuai dengan identitas kelompok dan masalah yang dibahas. Nanti Jadi kayak gimana gitu ya. ini langkah selanjutnya ya. Setelah kalian sudah di bagian kelompok, saya sudah berikan lembar kerjanya ya. Masing-masing kelompok sudah ada lembar kerjanya dan bahan ajarnya. Di situ bahan materi ya, semacam modul ajar. Boleh kalian baca-baca di situ. Nah, kemudian kalian diskusikan masalah yang tadi sudah kalian pilih. Ya, boleh dibuka handphonenya, cari di Google, cari di YouTube, atau cari di buku geografi yang sudah kalian punya, atau dari bahan pembelajaran yang sudah saya kasih. Silakan kalian diskusikan, ya. Kemudian setelah itu kalian cari apa sih penyebab masalahnya, kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari sengketa wilayah itu, ya. Kemudian bagaimana solusinya, dan tuliskan hasil diskusi kalian. Kalian boleh langsung tempelkan hasilnya di karton, ya. Nanti hasilnya saya kasih waktu sekitar 20 menit cukup ya. Nanti hasilnya setelah selesai, silakan kalian presentasikan ke depan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana kalau misalnya Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Sama itu betul. Gimana? Ada kesulitan? Oke, berarti buat 6. Buat 6 gitu. Oke, kira-kira
ya. Kamu infografis ya seperti main pad, bebas aja. Mau diletakkan di mana? Yang penting informasinya kita sekalian. Kalau perlu informasi tambahan, boleh dicari di Google atau YouTube. Ditulis lagi di kertas yang sudah disediakan. Coba Fatih, kamu bantuin aku ngerobek-robek ini dong, Fatih. Itu lanjutan ini bukan? Bukan. Ini lanjutannya, Frank. Ini lanjutan dari ini tumpang tindih. Ini Batas wilayah yang digunakan, klaim Malaysia atas wilayah Sipadan Ligitan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang batas wilayah negara kepulauan yang terdiri dari batas laut teritorial, batas-batas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Mengatakan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh kepada negara Malaysia. Keputusan tersebut berdasarkan bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dan Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris yang dulu menjajah Malaysia dari kelompok amalan ingin bertanya, mengapa Mahkamah Internasional mengenalkan Malaysia dalam sengketa Sipadan Ligitan daripada Indonesia? Berikut dari hasil diskusi kami, dari sejarah Inggris yang pernah mewakili Malaysia sudah memanfaatkan kedua pulau untuk konservasi penyu, sedangkan Belanda hanya bersandar dan lewat aja. Kemudian Malaysia juga sudah melakukan pemanfaatan pulau Sipadan Ligitan dengan membangun restoran. Selanjutnya kami akan menyanyikan dari kelompok Sipadan Ligitan. 1, 2. Siapa kita? Indonesia. Mana pulau kita? Sipadan Ligitan. Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cina mulai muncul. Salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah ZEE Indonesia, yaitu di dekat Kepulauan Natuna. Kemudian setelah berupaya meminta klarifikasi dari Cina, tetapi sebagai pernah dikemukakan oleh seorang diplomat senior, yaitu Profesor Hashim Jalal. Alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas, Cina hanya mengatakan bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan bahwa Cina tidak memiliki tumpang tindih wilayah dengan Indonesia. Pernyataan Apalagi yang bisa kita ambil? Ya, memperjuangkan wilayah. Walaupun Sipadan Ligitan terlepas dari Indonesia, pemerintah sudah mengusahakan sampai ke Mahkamah Internasional harus bisa menerima itu. Oke? Menurut hukum Islam, ya, seperti yang tadi saya bilang, kasus Sipadan Ligitan, ya, mengenai kepemilikan wilayah menurut Islam, tanah yang dapat dimiliki ada 6 cara. Yang pertama, melalui jual beli, jelas ya. Waris jelas, hibah jelas. Yang keempat, menghidupkan tanah mati. Itu yang Malaysia lakukan di Sipadan Ligitan. Ya, makanya akhirnya terlepas dari Indonesia. Kemudian karena tahjil membuat batas tanah kaki sama dengan yang terjadi di Sipadan Ligitan. Nah, itu jadi pelajaran penting untuk Indonesia. Selanjutnya, kita akan melaksanakan post test. Kalian buka Kahoot IT. Semua nih. Belum.
express this with simple gesture. Kita lanjut berikutnya. Kalian isi Padlet ya. Silakan diklik Padlet yang ada di WhatsApp. Ya. Sudah semua? Oke, sambil berjalan ya. Alhamdulillah semuanya senang, semudah. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari seluruh masalah-masalah yang sudah kita bahas ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah menyediakan waktu untuk belajar dengan saya. Kita akhiri dengan berdoa dulu ya sebelum selesai. Oke, silakan Bapak Ketua Kelas, Bapak Faiz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini bersama Ibu Dewi Rukmini. Setelah kita menyelesaikan pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk penutupan pelajaran hari ini. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi